kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang oke banget. Para relawan kemanusiaan yang bergerak di bidang donor darah ya, Korps RDI, Relawan Darah Indonesia. Kita kenalan dulu ya sekarang. Ini ada ketua umumnya nih, oke. Mbak dengan siapa ini? Saya dengan Erwin Hermawan, tapi di lapangan atau apa Erwin biasa terkenal. Saya panggilnya apa nih? Panggil Erwin aja, nggak masalah. Nggak enak dong. Nggak masalah, saya masih muda. Masih muda ya. Biar simpel. Nggak masalah. Atau biasanya saya panggil banyaknya Bang Erwin biasanya. Oh, Bang Erwin. Oke. Terus dengan Bapak siapa ini? Saya Pak Jody, Bu. Abah Jody. Dipanggilnya Abah aja. Pak Jody. Sesuai. Ini yang muda siapa ini yang dua nih yang muda? Saya Dustin, panggil aja Dustin. Yaudah. Oh ini apa yang ini? Kalau saya Wawan, selalu dengar orang dari kartun. Oh kartun. Kenapa emang mukanya kayak kartun? Dipanggilnya kartun. Nggak enak banget ya maksudnya kartun. Kesannya mukanya muka kartun banget. Oh iya nih Kak Erwin. Ini tuh kan dari Relawan Darah Indonesia ya. Jadi bergeraknya memang khusus darah atau ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain itu selain untuk pendonoran darah. Kita kebetulan kita Korps RDI, terkenal Korps RDI, tapi Relawan Darah Indonesia. Karena basicnya kita dari para pendonor, para relawan. Cuman ke depan sini itu banyak yang kita bantu. Masalah kebutuhan ambulan, kebutuhan itu pasien sendiri, pengawalan pasien. Jadi merembet ke semuanya. Karena inti kita garis merahnya dari benang merahnya dari darah itu, bercikal bakalnya seperti itu. Cikal bakalnya dari itu jadi merembet kemana-mana ya. Kemana-mana seperti itu. Pokoknya ada unsur kemanusiaan yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Karena dari darah kita tidak mengenal ras, kita tidak mengenal agama, tidak mengenal yang penting kita kemanusiaan. Nomor satu, mau partai apa, mau agama apa, kalau udah mengikut darah, itu nomor satu. Nyawa ya. Nyawa seperti itu. Kenapa sih bisa ada RDI itu? Cikal bakalnya itu apa? Apa memang pas dulu pengalaman pribadi nih pas lagi butuh darah terus susah atau gimana? Kalau secara awalnya dari pribadi sebetulnya. Saya dulu aktif di salah satu jalan pengendalian gunung lah, relawan SAR saya dulu. Saya di SMA sampai kuliah saya relawan SAR-nya yang cukup ternama. Dari situ saya menemukan pasien. Dari situ menemukan pasien ini membutuhkan darah. Nah, saya harus kemana nih darah? Saya harus dari apa nih darah? Dari situ saya belajar otodidak, sebetulnya beda dengan disiplin ilmu saya. Dari situ saya belajar, cara ketemulah dengan PMI, lembaga yang saat ini yang kompeten dengan di Indonesia yang ngurusin darah sebetulnya. Dari PMI sebetulnya ada di luar PMI ada yang namanya UTD rumah sakit sebetulnya. Dari situ saya belajar, dari situ kebutuhan darah. Ini titiknya di situ. Berdasarkan pengalaman pribadi aja dari dulu. Emang susah ya untuk mendapatkan darahnya? Saat-saat tertentu ada susah. Seperti halnya ini kan saat pandemi. Pandemi orang yang tidak paham, tidak mengenal, pandemi orang karena pembatasan jarak, batasan pergaulan, jaga jarak, mereka khawatir. Kalau saya donor, keramaian. Kalau saya donor, saya takutnya dilema aja sebetulnya. Makanya saya sering menulis buku atau menulis di surat kabar atau apa bahwa untuk donor darah kami sendiri sudah menjamin ada SOP yang mengarah lebih baik. Nah, mencapai istilahnya pos-pos ini sudah nyaman gitu. Prokesnya sudah jalan. Sudah berjalan ya. Sudah. SOP itu seperti apa sih? Ya sebenarnya pada intinya pada 5M tetap jaga jarak, tetap seperti itulah pada intinya. Pandemi ya. Kalau untuk yang hari-hari biasa gitu yang jadi ini ada bertentangan. Jadi kebutuhan darah dengan yang berdonor itu berbeda. Apalagi saya waktu itu pernah menemukan ada anggapan yang sangat klise. Ada salah satu agama, saya tidak bisa sebut agamanya. Kalau saya mendonorkan darah itu haram. Kenapa? Karena kalau saya darah untuk penjahat, nanti kalau darah itu pakai jahat, amalan saya jadi jahat dong. Itu saya klise seperti itu. Saya donor darah ke penjahat, karena penjahat itu pasien. Nah itu. Nah, seperti tanggapan seperti itu. Jadi kendala masih ada tabu sama kebudayaan, tabu sama itu. Nah, saya meluruskan itu. Tapi saya akui 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir,
untuk pendonor muda, betul nggak? Saya juga turunkan baru 19 tahun. Kita gerakan dari pendonor muda, seperti itu. Nah dari sisi lain, kita donor darah itu bukan memaksakan untuk donor itu harus gimana, tapi donor itu untuk kesehatan kita sendiri. Kalau kita seperti simpelnya gitu, mobil motor yang diganti oli, kenapa orang aja yang kita dari kecil darah kita tetap mengendap di sini selama 17 tahun, ya kan donor kan boleh dikatakan 17 tahun ya, mengendapi darah kotor kita, kenapa nggak kotornya sampai di mana? Oli aja 2 bulan aja sudah kotor ketahuan. Nah, itu manfaat kita sendiri, kita sehat dengan kondisi badan kita lebih bagus, itu lebih baik dengan donor darah seperti itu. Ya mungkin di sini sobat pramuka nggak tahu ya syarat-syarat untuk menjadi donor itu apa gitu. Terus bagaimana sih caranya untuk bisa mendonorin darah? Apa kita datang aja langsung ke PMI, saya mau donor gitu atau gimana? Oke, untuk saat awal sampai saat ini kita butuh SDM sebenarnya simpel saja. Yang penting sudah punya KTP. Karena salah satu untuk bisa donor, ini untuk donor tepatnya di PMI. Nah syaratnya itu di PMI harus punya KTP, NIK. NIK betul, punya SMPN juga punya NIK, cuman punya KTP. Kenapa? Karena itu salah satu syarat misinya EKTP kan itu. Nah dari EKTP itu yang pertama. Yang kedua memenuhi berat badan. Ada berat badan minimal 49 kilo. Nah nanti ada tes kesehatan yang dilangkahi prosesnya di PMI itu sendiri. Di PMI ada dokter yang disediakan layak atau tidaknya itu ditentukan dari KB, dari apa. Nah sisi lainnya di situ kita motivasinya ke kita sendiri akhirnya. Kalau kita mau donor, kita sehat dong. Jadi kita juga kita sehat. Kalau KB-nya turun, berarti saya harus makan sayuran dong. Nah itu motivasi itu ke kitanya, bukan ke pasien. Sisi lain itu saatnya beramal. Kalau kita tidak punya uang, ya kita kenapa tidak untuk beramal untuk darah. Yang kemarin saya ketemu dengan almarhum Ustaz bilang kita sedekah darah istilahnya, itu sedekah darah itu yang saya gangin gitu aja. Itu kalau misalnya darah itu kan ada resusnya ya, ada resus positif, resus negatif, itu kan bedanya apa sih? Jadi gini, darah itu terbagi oleh 2 bagian, antigen namanya. Antigen resus positif dan resus negatif. Nah, resus negatif itu banyaknya di Afrika dan di Eropa sama di Amerika. Itu resus. Nah, resus positif itu banyak di Asia. Itu kan antigen karena resumnya dari makanan intinya. Nah, dari antigen itu terbagi lagi bergolongan darah. Golongan darah A, B, AB, sama O. Jadi dari golongan darah ini otomatis dari resusnya gitu. Tapi kan saya dulu kan ini, kenapa di Indonesia pun ada negatif? Karena mungkin ada keturunan dari bule, berbauran itu terlihat. Cuma itu sebenarnya dokter yang dipaham. Karena ada tertentu kalau kita ketemu antara resus negatif dan positif, keturunannya apa? Sisi lain kita tidak negatifnya itu ada dari kromosom juga kan? Iya, kromosom bisa jadi ada perubahan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia saat ini di Asia positif rata-rata. Orang-orang menganggap, kok ada darah negatif positif, kok saya golongan darahnya A aja. Sebenarnya itu umumnya positif, dijamin ya. Darah juga hanya 2, negatif dan positif. Nah dari situ baru terbagilah dengan golongan darah A, B, C. Itu antigennya apa? Kan ada golongan darah C kali ya? B kan nggak ada ya golongan darah C. Hanya 4. Kayak A, B, dan O ya? Sebenarnya bukan O kali, itu 0 ya? Kalau misalnya gitu atau... Karena dia antigen A dan B, jadi dia netral. Ya? Dan kebetulan saat ini paling banyak di dunia itu O positif. Yang paling jarang itu AB negatif. AB negatif paling jarang di Indonesia. Tapi itu bisa dimix, misalnya kalau misalnya golongan darah yang O itu kan dia katanya bisa masuk ke golongan darah manapun, atau kebalik ya, golongan darah manapun bisa masuk ke O. Dulu seperti itu. Dulu sisi secara medis itu oke. Karena O bisa, kata orang dulu yang itu O bisa kemana saja. Terus AB hanya bisa dari AB saja tuh. Karena apa? Sekarang ada dari golongan darah ini lebih jauh lagi ini. Ada komponen-komponen darah. Jadi si O sendiri, si A sendiri, AB sendiri punya komponennya. AB-nya bisa kan PRC, trombositnya, leukositnya. Jadi kalau sekarang di PMI pun tidak, butuhnya golongan darah apa nih? O, tapi O-nya O apa?
oh saya perlu FPAC saja, oh saya perlu trombositnya saja. Jadi kalau kemajuan kedokteran itu akan meningkat apa yang kita butuhkan. Jadi PAC, ABD PAC. Nah dari situ akhirnya tidak bisa akhirnya yang berbeda, harus ke B, sekarang tidak bisa. Ya bisa ya. Nah, jadi karena ini aja, aja sudah dibagi lagi dengan komponen darah namanya. Padahal dulu bisa ya, kenapa sekarang nggak bisa ya? Karena apa? Ya orang dulu juga masih hidup kali ya. Tapi kan karena penyakit kanseran, penyakit aja timbul. Iya. Jangankan itu, COVID aja sekarang udah baru lagi itu sudah berbeda. Iya. Karena ada plasma, donor plasma lagi. Iya. Nah itu yang akhirnya itulah kalau saya sih lihat dari egonya manusia, keserakahannya manusia, gitu. Dari situ protokolnya kesehatan berbeda kesehatan bertambah gitu. Iya. Jadi harus OPA dulu. Kenapa? Tidak setiap bisa menerima dengan komponen yang berbeda. Jadi betul ada OPI. Iya. Itu perempuan tidak bisa donor OPI, bukan tidak bisa. Jarang. OPI harus diprioritaskan untuk laki-laki. Iya. Seperti itu. Jadi sekarang lebih teliti lagi seperti itu. Gitu. Iya. Apa sih namanya kan kayak misalnya kemarin tuh donor plasma tuh nggak boleh yang sudah punya anak. Betul. Sudah Karena syarat utama belum pernah hamil. Iya. Karena pas melahirkan itu ada komponen-komponen yang dilepaskan. Iya. Komponen itu hilang di wanita itu. Gitu. Nah, itu tidak boleh didonorkan seperti itu. Terus kalau misalnya wanita juga yang sedang Haid ya, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Untuk yang sedang haid, hamil, menyusui itu tidak boleh untuk donor. Jadi benar-benar yang lagi hidup normal. Normal saat kendalanya itu. Dan sekarang juga kalaupun vaksin, Ya. dulu itu jadi dilema. Ya. Vaksin itu harus 3 bulan setelah vaksin. Ya. Kalau saya itu masa-masa saraf kulit. Dilema, sisi lain harus divaksin, jadi sisi lain kebutuhan darah banyak. Iya. Contohnya pasien-pasien yang membutuhkan darah itu kan tidak bisa di stop gitu. Iya. Nah ini vaksin saat ini sudah diteliti lagi cukup hanya 2 minggu setelah dari vaksin. Jadi untuk pendengar bisa dilihat, bisa dipelajari, vaksin bisa donor lagi setelah 2 minggu vaksin. 2 minggu vaksin saat ini. Gitu ya, karena dulu harus tunggu 3 bulan ya. Mm-hmm. Malah kan memang kebutuhan darah itu, saya sempat dengar katanya kebutuhan darah sekarang itu memang sangat-sangat melonjak, apalagi untuk yang apa sih Teresami. teresami, untuk yang Melahirkan, cuci cuci darah. yang seperti itu mereka kadang-kadang memang harus dikasih 2 lagu, ternyata cuma dapat 1 lagu. Betul. Nah, Selain itu bukan masalah lagunya yang bikin kita dilema lagi. Teresami itu kebutuhan darahnya per 3 minggu atau ada yang per 10 hari, ada yang 1 bulan. Sedangkan jadwal untuk pendonor itu 2 bulan, kan tidak sinkron. iya. Jadi saya punya formula, saya pelajari beberapa kali. Jadi setiap pasien teresami itu harus minimal punya pendonor 4 sampai 5 pendonor. Iya. Kenapa? Karena kebutuhan si teresami itu per 3 minggu. Iya. Dan atau sebulan, sedangkan pendonor 2 bulan. Jadi ada selang-seling. Ya. Kalau saya di tim komunitas kita sudah ada formulanya. Bulan pertama kita donor massal semua. Iya. Nah, teresami insya Allah tertutupi semua. Tapi kan ke bulan keduanya, kan ini pendonor sudah donor, ini tidak bisa. Barulah kita baru hunting relawan-relawan yang bisa saat itu. Nah, selang-seling ini yang kita gunakan akhirnya. Dan sehingga sistem ini insya Allah dengan 1 pasien harus disediakan pendonor 5 atau 5 pendonor. Itu insya Allah Itu bisa nggak didata gini sih, misalnya 1 orang teresami kan 5 nih, berarti si pendonornya adalah A, B, C, D, E. Itu kita sudah lakukan. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi ada sampai saya pernah punya pasien, dia dari umur 7 tahun saatnya teresami, waktu itu sampai kebetulan umurnya sampai dengan 21 tahun. Saya dikontrak oleh beliau per 2 bulan. Saya pasti dikontrak adalah dulu saya salah satu direktur di Batu Jajar, anaknya teresami. Ya. Nah, dengan darah saya cuma 2 bulan sekali saya donor seperti itu. Itu bayar nggak sih? Kalau kita profit atau apa, orangnya sepertinya bayar. Cuman kalau donor segitu sebenarnya itu bukan bayar donornya. Ya. Tapi saat ini di Indonesia itu darah itu gratis. Karena punten, di pendonor beda dengan di Eropa atau di Amerika, ada bayaran yang negara yang sudah maju, ada investor yang cukup banyak, pendonor itu dikasih dolar. Ada bayaran atau apa. Di Indonesia itu donor itu tidak ada bayar gratis. Cuman yang bayar itu biaya prosesnya.
sterilisasinya itu. Iya. Di sisi lain labunya sendiri di Indonesia belum mampu produksi labunya. Labunya itu masih impor. Iya. Itu ada nominal. Untuk harga resmi dari pemerintah untuk satu labu itu 360, 380. Itu yang donor biasa. Nah, prosesnya sendiri kan setiap donor itu kan darahnya dibagi-bagi, ada PRC, Iya. ada trombosit, ada leukositnya. Nah, itu prosesnya itu di lab itu biaya dari mana? Ada sumber daya manusianya, ada apa? Nah, sisi lain itu terbagi-bagi supaya apa? Darah ini matang dan ke pasien lebih optimal. Gitu. Jadi kalau di PMI itu kalau misalnya kita mau ambil darah biayanya hampir kurang lebih seperti itu. 380. 380.000 ya. Ini buat Abah sama Kang Joko sama Kang Komik. Aduh, kartun. Salah ya, kartun. Ini relawan hidup tempat kita ini sebenarnya. Oke, saya bukan bangga ada apa, saya ketua umum memang. Tapi saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Iya. mereka. Mereka di lapangan kalau saya ada permintaan darah, mereka yang di lapangan yang paling Iya. kaju-kaju kok. Saya hormat sekali sama mereka. Saya salut dengan kerja mereka. Kenapa? 24 jam. 24 ya pasti lah, makanya ini kenapa bisa tergerak gitu kan, kadang-kadang apalagi yang masih muda ya, kalau misalnya buat Abah mungkin karena pengalaman hidupnya lebih panjang ya gitu, lebih tahu ya asam manisnya, asam asinnya hidup tuh. Oh iya, butuh darah teh seperti ini, untuk sehat tuh harus seperti ini kan. Kalau yang muda-muda biasanya biarin aja, emang kenapa sih gitu kan, apalagi harus untuk sisi kemanusiaan ya, kadang-kadang aku tuh pengen tidur, aku tuh pengen apa gitu ya. Kenapa itu bisa tergerak, tadinya itu dari mana gitu awalnya? Jadi tergeraknya itu kita kan di ojol itu ini pengalaman pribadi Iya, dulu. pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya itu karena bapak saya dulu butuh darah, mau Iya. operasi itu butuh darah banyak. Hmm. Singkat cerita, susah tuh nyarinya kemana nih. Saya sampai benar kata ketua saya, wah beli aja gitu. Iya. Kata sedangkan dari situ saya beli sudah tidak punya. Kebetulan saya jadi komunitas ojol, saya banyak broadcast. Wah ini gimana susah, ternyata alhamdulillah rekan-rekan saya di ojol banyak yang memberi itu semua, banyak yang menyanggupi. Nah singkat cerita dari situ berjalan-jalan, kebetulan saya benar aktif. Alhamdulillah saya benar aktif. Nah kebetulan saya punya komunitas sendiri ya namanya TOJ, dan saya punya kampus. Saya kan sekarang kuliahnya di Bagasasi. Nah itu saya gerakkan semua untuk yang kekurangan. Kebetulan di kita itu sebenarnya sih kita awalnya bukan dari darah sih. Oh, dari apa? Di kita tim pendampingan unit itu RC ambulan. Oh, dari wajah. Pendampingan unit. Nah tapi lama kelamaan dengan seiringnya waktu saya melihat banyak pasien nih membludak, Iya. terketuklah hati kita. Oh kita banyak yang ngomong, udah lu fokus lu di ambulan aja. Tapi nggak bisa gitu, namanya relawan, Iya. kemanusiaan, semua kita Tergerak ya pasti. tergerak. Gimana? Hati bergetar nih lihatnya Hati gitu. Bukan hanya tapi lah nangis. Hati bergetar ya, aduh. Dan banyak orang, wah lu banyak duit sekarang. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya. Lu sekarang di darah di ini banyak duit. Demi Allah, wallahi saya belum pernah ngerasain sedikit uang dari darah saya. Karena apa? Saya melihat pasiennya aja, keluarganya menangis saya susah. Aduh, gimana saya gerakin di komunitas ojol. Saya butuh darah ini, alhamdulillah terpenuhi. Gitu, alhamdulillah terpenuhi. Dan saya bukan pengen dilihat saya hebat, bukan. Tapi saya pengen dilihat gimana caranya saya berguna bagi masyarakat. Ya, jangan main dilihat sama orang. Orang mah sekarang gini, orang mah ngeliatnya sekarang bagus ya, tapi nanti di belakang. Ayo kita mau gibah dulu. Iya, Kita bukan kalau banyak orang-orang kan kayak gitu kalau kan kita hebat. kemanusiaan, kalau kita kemanusiaan lihatnya kita lihat senyumnya pasien saja Saya sudah bahagia. bahagia. Iya. Betul. Jadi saya tidak lihat, oke, saya waktu itu masih bodoh, masih apa, belum tahu masalah darahnya. Betul, saya muslim, itu haram untuk jual beli darah atau apa sih. Dari undang-undang dari hukum juga Indonesia di hukum pasal 55 itu 5 tahun tuntutannya. Nah, saya dulu kebayang kalau dulu sehari 300 saja satu labu. Saya sehari ini akan sampai 40 sampai 60 labu gitu. Iya. Wah, saya bilang sebulan saya udah gajies nih, saya bilang. Saya bilang ya saya sanggup untuk istri kedua nih. Tapi kemana kalau emosi kan? Langsung ya, dicatat nih ya. Kalau lihat itu,
Tapi kalau kita sudah beramal, sudah lihat senyum orang sudah sakit itu kepuasannya beda. Iya. Bukan hanya saya melihat mereka bisa ngebantu aja, wis. Yang tadinya ketawa pun saya nangisnya bingung bisa, aduh, senangnya gimana gitu. Gimana ya? Itu aja gitu Apalagi aja. yang udah ngeliat yang sakaratul maut Nah, ya. ya, itu. Kita Saya- bisa menolong. Saya nangis itu apa? Malam ini misalkan ada permohonan darah gini-gini. Oke, darah saya sudah malam ini saya begadang. Oke nih, di malam besok pagi siap yang donor nih, Iya. udah ready. Jam 8 pagi. Jam 7 udah kembali rumah sakit. Pasien ini belum meninggal, nangis. Aduh, sedih banget ya kalau Saat darah sudah siap, Iya. apa sudah siap, tapi ini gini. Aduh, saya bilang, ya Allah Maha tahu. Allah lebih sayang. Iya. Allah mau di jalan, itu yang kita sudah berusaha yang penting. Kita sudah bisa. Itu udah terjadi sama saya ya waktu kemarin COVID. Itu jam Itu sangat hilang. 12 ya, jam 12. Oke, butuh darah nih, gitu kan. Jam 4, mana nih darahnya? Udah dapat belum? Udah, tunggu sebentar ya. Sampai jam 6 darahnya nggak ada. Begitu darahnya datang, begitu pula kain kafannya gitu. Aduh, itu yang benar-benar nyesek banget ya, apalagi itu hanya teman ya, apalagi kalau misalnya saudara, keluarga kayak gitu ya. Aduh, bener-bener ya. Saya nomor kita. Nah, oke, nanti Calling kita minta 24 ya, jam. 24 jam. Kita- Karena memang saya juga ini di handphone saya ini ada rim A, rim B, rim A, B, rim O, dan itu 24 jam handphone saya tuh nggak pernah berhenti. Iya. Itu yang minta darah kan, jadi saya udah kena gini aja, lihat handphone, oh ini butuh darah ini jam segini, oh berarti aku harus share kemana gitu kan, ini Iya, share lagi iya. kemana, ini ada, jadi nanti ada tambahan lagi satu grup itu buat Kos. Corps Kita EBI. hampir sekarang jaringannya tanya Abah sendiri. Abah sekarang sudah bermain di Iya. Jakarta. Orang Jakarta, orang Cirebon tahu yang namanya Abah Jody. Ya, Namanya sudah duluan ke sana. namanya sudah duluan orangnya enggak? Ya. Kenapa Abah belum vaksin jadi belum bisa itu? Atau cukup namanya aja dulu? Selain Gasol, saya sampai ke Manado, saya Kupang yang namanya Ewing itu sudah terkenal. Dan kita sebenarnya bedain nama. Iya. Cuman nama kita sudah SDI sudah sampai Kupang, sudah Tambua, sudah sampai Manado. Kita sudah kenal daerah. Saya juga tahu. Kita hanya dari lawan ini, kok sudah dari Kupang, ada dari Medan, seperti itu saya kira. Iya. Apalagi kalau saya udah ngurusin kasus negatif saya bilang, Iya. yang namanya AB yang terjalan di dunia ini, itu sudah saya bukan kasus negatif, tapi saya karena bergaul dari satu kami dengan komunitas negatif, kita welcome. Ada komunitasnya ya? Ada. Kalau negatif pasti lebih solid, Iya. itu mereka lebih oke. Gitu. Dan saya alhamdulillah saya bisa disambut sama mereka. Iya. Jadi kalau kita kalau nyari kita apa, kita punya mitra juga. Kita banyak bersilaturahmi. Dan saya ingat ibu saya bilang, jangan lupa bersilaturahmi dan bisa berguna untuk orang lain. Itu hidup kita. Itu muslim orang muslim. Iya. Kita lebih baik. Kita harus berguna buat orang ya. Lebih baik. Jangan main dinilai sama orang, tapi nilainya sama yang di atas aja. Betul. Dinilai sama orang kan aku bisa gini kan. Ya kata aku juga kan, kalau misalnya dilihat sama orang kan orang bisa gini. Iba, ya. Wah hebat nih si Dustin nih, keren banget semua orang, keren banget nih udah bisa ini jadi relawan yang terkenal di mana Abah jadi. Nanti pas di belakang, Beda lagi. Saya banyak kejadian aku kan. cuma pengen pamor aja. Pengen main payu katanya gitu. Saya pernah punya kasus gini, ibu. Nama saya sudah masuk ke rumah sakit Alisan oleh Iya. Endang. Wah, si Bang Ewing tuh kalau mau darah gini. Saya bilang, ini orang-orang pasien, orang laki kami ngegibahin kita. Iya. Mereka nggak tahu aja saya ada di dalam. Saya Iya. yang saya bilang, Bang Ewing, saya sendiri Bang Ewing tuh. Mereka ngomong, oh, ini aja gini aja. Oh jangan itu, ini ngomong sini. Wah, kata saya, mau bagusnya tetap manusia dimanapun tetap ada Iya, gangguan tetap ada jalan. gangguan, Ya, pasti saya bilang, kan. duh kata saya, ini saya niat baik, apalagi niat jahat saya bilang. Itu saya alami gitu. Iya. Oh, sudah digibahin, saya dengar sendiri di kanalnya, tapi saya sudah lah gitu kan. Pengen tahu lah, terus akan semaksimal mungkin kita misi terus seperti ini. Saya sudah 8 tahun, 10 tahun ini jalan dengan itu. Ya, Di Rengas pertama sih dia dengan istri, urusannya darah lagi kan. ya mau gimana lagi? Bergeraknya di situ. Apalagi yang namanya kemarin pandemi Iya, dengan donor plasma itu nggak kenal waktu. nggak kenal waktu ya. Iya nggak kenal waktu. Jadi karena dia panik atau apa sampai, Bang, cari darah deh. Gue mau bayar berapa lo? Gue bayar. Iya memang. Seperti itu. Pasti. Gue mau bayar, lo mau apa? Silakan gitu. Saya bilang, wah ngeri ini saya bilang malam-malam gitu seperti itu.
Ya pasti kan karena orang lagi butuh ya Betul. kalau misalnya itu. Dan orang tuh kalau misalnya lagi butuh berapapun itu uangnya pasti akan dikeluarkan. Beda dengan oknum. Beda Banyak dengan- terjadi iya, oknum kita tidak menutup mata. Oknum berjalan saya di PMI sendiri saya sudah pernah tegur beberapa kali urusan sama keluarga. Jadi Iya. saya bawa keluarga bikin ya lebih terenang lah. Jadi apa maksudnya dia kasus jual beli darah. Jadi darah yang harganya 360 Betul. ribu. Jadi ada yang butuh silen stok PMI kosong, Ya. dia butuh dengan belang-belang mata, kebetulan dia orang mampu. Jadi dia tuh berteriak-teriak, siapa yang bisa nyari darah? Gue bayar guys 1 juta 1 lagu. Nah ada yang orang mendengar, ada yang silen ya, kalau sendiri tinggal mendampingi atau apa. Gue ada punya nih relawan, lo mau bayar berapa? Walau itu bisa terjadi. Terjadi ya pastilah. Ya orang Nah, kalau di- misalnya nah, ini kalau kan, sudah- kalau berpikir dengan cuan kan duk udah semuanya keluar kan pasti. Saya bukti berapa kali. Kalau saya dulu kalau sudah ada transfer atau ada amplop apa saya fotoin dengan apa sampai terusan. Mereka tidak terima. Tawuran yang terjadi. Kita laki sama laki-laki berdebat dengan urusan dapur, Ya. bisa tempur, ya, terjadi lah. Gitu. Beda ya kalau misalnya kita udah donor terus udah selesai pasiennya udah selesai ini terima kasih gitu kan. Itulah yang Yang lagi cerita. kan ya lain cerita karena kan kita Saya tidak menutup bisa mata, ya. saya tidak menutup mata. Gitu. Tapi Kita tidak menutup mata dan tidak menutup dompet juga ya. yang penting tidak pernah meminta. Iya, yang penting nggak Jangan meminta. meminta dan nominal jangan keluar. Kalau di luar itu pasien tes itu juga melihat pasiennya dong. Iya udah pasti. Mereka juga untuk biaya pasien untuk sendiri biaya untuk pasien sejauh mana. Iya itu kalau misalnya nggak masuk gimana ya kan 360 ribu ya. Kalau untuk jalur itu ada BPJS mengcover. Ada BPJS. Cuman ada link-link tertentu yang agak kerjanya seperti ini. PMI sendiri kan ya kita kan jalur pemerintahan SOP-nya. Nah, itu per kota atau per kabupaten. Contohnya Pemkot Bandung. Ini ada pasien di Cibabat atau ada pasien Arisan Kabupaten Bandung. Ada link-link itu yang harus kita selesaikan. Iya. Selain sisi kemanusiaannya. Nah, sebenarnya itu saya banyak dibantu dengan rumah-rumah singgah atau yayasan-yayasan yang membantu itu sangat mereka tahu jalurnya, tahu lebih rapi, itu sebenarnya lebih paham. Nah itu gimana nih kalau misalnya lintas kabupaten, lintas kota itu permintaannya harus seperti Kita apa? tetap ke rumah sakitnya. Sekarang oke, nah, jadi ini pasien tidak mampu, tidak apa, kita hubungi dulu dengan rumah sakitnya. Karena PMI jaringannya mengirimnya ke rumah sakitnya, bukan ke pasien Iya. sebetulnya. Karena kan kalau transfusi ke rumah sakitnya. Iya. Nah, otomatis lagihan atau tetap tercovernya dengan BPJS rumah sakit yang lebih tahu. Karena kan rumah sakit yang punya ini apa namanya linknya gitu, yang link asuransinya. Nah ini nanti beritahunya ke PMI-nya bagaimana gitu. Kan bisa aja ya tiba-tiba aduh butuh darah ujung-ujung kayak datang ke PMI nggak bawa apa-apa gitu ya kan ini gimana Ada syaratnya. iya Nah, maksudnya kan kalau kita nggak tahu ya iya cepetan ke PMI ini minta gitu kan Sebenarnya punya syarat yang itu yang harus disediakan ke pasien itu minimal Iya. dua permohonan. Satu, surat dari rumah sakit, surat permohonan darah. Tapi ini banyak yang terjadi oknum-oknum dari rumah sakit itu sendiri. Misalkan darah butuh darah 4 lagu, tapi ada oknum iya dia ditulisnya 6 lagu atau tulis 8 lagu. Nah itu dia buat stok dia untuk dijual belikan. Itu yang terjadi. Saya pernah ketemu Iya. dari rumah sakit ternama lagi di Bandung. iya Sampai satpam juga, sampai satpam, sampai OB itu yang melakukan. Maksudnya juga tidak bisa ngomong itu siapa yang maksudnya itu oknum. Saat pasien di 4, dia tulisnya 6, tulisnya 8. Nah itu makanya kita perlu kejujuran. Itu surat pengantar dari dokter atau dari rumah sakitnya yang asli. iya Itu. Nah yang kedua data si pasien. Kenapa? Kalau sekarang ada pasiennya anak kecil atau bayi, ya pun darahnya pun ada keteriannya. Kalau bayi itu apa? Yang bukan merokok. Iya. Terus datanya yang bukan darahnya apa? Kan itu tadi kasusnya apa, iya komponennya apa. Karena data itu yang berbeda. Terus berapa lagu, terus kapan perlunya. Kalau kami saya sarankan, karena kami sudah terjadwal ya. Iya. Oh saya harus transfusi minggu depan. Jangan mendadak. iya Itu yang data. itu jumlah trombosit juga mempengaruhi nggak sih Betul, mengaruhi. Trombosit ada kadar-kadar tersendiri, trombosit harus beda, HB-nya harus berapa, itu harus dokter yang nanti pemeriksaan terjadi. gitu. Nah, itu berdasarkan pasien atau memang apa sih namanya oh ya ini trombositnya udah lebih dari 100.000 nih oke buat ini HB-nya sudah lebih dari 8 saya oke buat ini Itu sih, itu kesehatan untuk kesehatan si pendonor. ya maksudnya itu ada kriteria Ada. kriterianya Rata-rata kalau untuk HB itu di atas
11. Nah, kalau di promoted di atas 100 berapa lah gitu ada. 150.000. Iya, 150.000 gitu. Dan itu pun ada batas maksimal. Iya. Trombositnya itu nggak boleh lebih dari 14. Iya. Terus kalau trombosit nggak lebih dari 400 Iya. gitu. Nah sekarang malah di PMI sendiri tidak hanya donor darah, ada donor plasma. Iya, benar Pak. Nah itu malah kalau untuk kemarin orang mengenai mungkin donor plasma covalent. Iya. Karena kemarin kena saat itu, dan itu ada plasma trombosit Iya. atau sebutnya apresis. Gitu. Nah itu orang-orang sehat ada syarat tertentu itu lebih lab yang menentukan gitu. Itu orang kalau dikatakan orang yang bagus, orang yang sehat, itu orang yang fit gitu seperti itu. Kenapa? Oh. Ngobrol. Abang mau ngobrol. Jadi nih abang nih suka dukanya nih. Kan abang ini udah terkenal nih di mana-mana nih sekarang. Namanya Abang Jody nih, relawan darah Indonesia. Darah abang udah sampai kemana? Namanya aja apa darahnya aja nih? Perjalanan masih kayaknya masih sekitar Bandung. Darahnya masih sekitar Bandung. Cuman yang seperti saya tanyain, Iya. apa tujuan dari pendonor? Iya. Tujuan kami adalah satu kali dalam hidup bermanfaat buat orang banyak. Iya. Terus kami juga di sini tetap gimana pun tujuan utama beri hak darah. Iya. Kita sebagai relawan hanya membantu saja. Membantu. Saja. Apapun gimana pun tetap kayak dia ya. Iya. Jadi artinya mereka tak ada masuk atau permintaan ya, jadi Iya. Saya disarankan ke yang permintaan darah itu, misalkan saya tarik dulu keluarga. Iya. Misalkan keluarga dulu. Keluarga dulu. Kalau misalkan keluarga tidak bisa, tidak ada, boleh kita membantu beliau mereka itu. Karena di sini tidak menjadi juga kami bisa membantu, hanya membantu link-link yang ada ya. Kita ketemu rekan kita, ojol dan sebagainya, atau mungkin ke setiap orang yang kadang kita ngejabri. Ya, kita punya forum khusus donor, dan kesulitan di satu forum kita bisa ke luar jalur forum itu. Jadi kita saya membantu di sini. Sekarang saya lagi membina sekitar 35 orang yang donor murni buat generasi. Sudah saya alami bina. Jadi tadi emang tidak saya kemana-mana. Itu barangkali Data pribadi. Data pribadinya ada di abah gitu. Ya di situ. Jadi kalau ada kesulitan Jadi udah sigap ya. Siap. 2 bulan sekali udah sigap. Iya. 2 bulan sekali udah sigap ya. Jadi artinya pun di sini relawannya ada membantu. Iya. Jadi bukan pengada ya, bukan Iya. pengada darah, tapi kita membantu. Membantu mengadakan darah Betul. dari orang-orang yang masih beri kemanusiaan untuk Iya. menyumbangkan darahnya ya. Betul, kita kedua maaf nih yang sudah keblok. Kalau ada yang pernah dibantu, bisa angka sama saya blok. Oh iya. Maaf saja karena kami tidak menerima. Tidak menerima angka ya. Ya, maaf sekali punten. Gitu. Karena ada sekali saya bicara angka. Karena kita donor murni. Benar lillahi ta'ala ya. Betul. Tidak pernah menunjukkan nominal. Iya. Sangat haram. Iya, karena bonus itu yang kalau misalnya datangnya dari Allah itu akan lebih besar dari nominalnya. Iya, Berarti kan, bener kan? Betul. Mungkin orang itu cuman ya udah kasih 500.000 aja kalau misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita yang benar-benar lillah kan nggak tahu ya plusnya apa rumah satu karena udah sehat nih gitu kan. Kasih rumah satu kan kita nggak tahu ya Allah ya. Diaminin aja gitu. Amin. Ya kan? Ini suka dukanya nih yang di lapangan nih yang kalau misalnya tiba-tiba ya kan 24 jam ya tiba-tiba ini ada kebutuhan ini nih terus lagi tidur bener-bener bangunnya bener-bener nyari atau gimana Bangun, kita cari. Biasanya kan ojol itu ada yang malam, ada yang malam. Sebutnya ojol malam. Iya. Cuman karena COVID sekarang kan PMI itu nggak 24 jam. Iya. Hanya sampai jam 8 ya. Jam 7 jam 8 udah tutup. Waktu belum COVID ya banyak yang ojol. Jadi tapi ya kita tes kesehatannya juga kan di Kita PMI. nggak boleh begadang dulu katanya Makanya kita jadi spiritnya kita hanya gitu. Oh kita berdonor gitu. Karena kita bikin motivasi kita sendiri. Kita harus sehat gitu. kita harus sehat Jadi motivasi tidak langsung gitu. Otomatis kan kita sendiri jadi sehat.
Ya kalau suka dukanya sih salah satunya kayak itu. Ya kalau kayaknya saya mah alhamdulillah. Iya. Ya. Sukanya karena Waktu berkawan itu kerja sama tim. Iya. Kita harus jadi lihat. Orangnya harus Harus di rumah. berjalan. Kenapa yang beliau di Iya. rumah? Istri, anak itu mendukung, orang mendukung enak aja. Nah pertama sih kalau Relawan iya. dunia ini sebenarnya istri juga bingung, kenapa sih urusin darah? Siapa yang ngurusin itu sebenarnya? Yang kedua lagi kayak kemarin, sampai 2 minggu saya hilang HP. Iya. Itu betul-betul ini yang butuh darah sampai nyari kemana sih ini kemana? Dan saya sendiri hilang HP. Si lain ya itu saya tadi yang bilang kata pertama. Saya udah usahakan besoknya pasiennya kita tunggu, pasien yang kita harapkan meninggal. Itu banyak yang itu aja. Dukanya. Duga-duganya itu aja yang saya alami ya, pengalaman pribadi. Ya itu, HP hilang, tidak ada komunikasi. Orang kalau betul kan, oh yang ini besok kalau enggak, saya pasti ini, pasti nyari saya, pasti saya nggak aktif, itu aja. Ya betul aja. Situ hebohnya di komunitas saya hilang 2 minggu aja kayak, sekarang kayak orang-orang yang terkenal, saya saat istirahat. Tapi yang lucu kepalanya hilang, maksudnya kepala intinya hilang dari peredaran gitu ya. Rokok mumet ya bapak belum. emang keroncong mumet nggak boleh mumet kan kita mana harus teriak terus. Relawan harus teriak, nggak boleh mumet. Oh iya pernah lihat gimana koordinasi semua. Loh gimana aja? Ya istilahnya otaknya ada di beliau gitu ya. Jadi ada di beliau, saya bingung juga malah kan. Sepertinya beliau harus regenerasi ya. Harusnya. Terus, saya makanya sisi lain saya pas itu kehilangan ini, ya mereka tuh, saya juga dulu rocok, saya juga belum tahu apa, soalnya saya Tapi prosesnya nggak mumet kan? Biarin aja, dasir aja yang mumet, yang lain bisa mumet kan? Ini orang dia ngomong buat terjun ke lapangan. Gitu. Iya itu ya. Itu aja belum yang saya. Iya. Kalau yang lain kan ada beberapa komunitas yang saya nggak bisa sebutin maaf namanya. Ada beberapa komunitas hanya pengen satu dia yang pengen nama tapi bawahnya 20 Tampil, yang penting tampil. Nanti kalau Giran udah mau di up nih, Iya. dia datang cepat-cepat. Ini saya, oh ini saya. Nah, cuman hebatnya ketum saya atau siapa Pak Yudin dan rekan-rekan saya di lapangan, kita itu bersinergi di papan. Kita punya chemistry-nya masing-masing. Sampai kalau misalkan ya mau bos punya buat bos. Buat apa? Bensin bos. Iya ya. Kadang-kadang relawan itu memang terpampaknya ke situ kan ya. Tapi kalau misalnya ditanya senang, pasti dari mana itu pasti ada. Dan kita butuh bensinnya cuma 5 liter, yang datangnya kan bisa 30 liter kan itu. Sisanya disakuin. Bener. Ada yang lucu gini. Ada yang lucu. Mas, saya butuh darah malam ini. Oh iya, di mana? Di rumah sakit si A. Oke, tapi saya nggak bisa sekarang karena besok aja. Iya. Nggak bisa sekarang. Oke, saya kalau darah kan awam ya. Iya. Tuh, mama bisa nggak darah? Ada bisa. Oke, menuju berapa lagu? 2 lagu. Isi formnya, isi bisa. Ini kejadian udah 2 kali. Orang lembur, nggak bisa disebut juga namanya. Tiba-tiba sudah terpenuhi darahnya, besoknya Mas bisa ke rumah sakit ini enggak? Saya kira kan kenapa-napa dengan pasien kan? Iya. Oke. Wah ini kayaknya meninggal. Saya udah feeling udah buruk lah. Iya. Saya ke sama wakil ketua umum saya, Pak siapin ambulans 1. Kalau ada apa-apa kita menuju penampilan ini. Bukan pengawalan ya, Iya. awas pengawalan tuh. Iya, Isi pendampingan. Polisi Iya. hari penampilan ini. Oke, pas sampai saya kesana duluan nih survei. Iya, Mas, salaman. Mas, rumah di mana? Itu di situ dekat. Tuh ada mobil bak di sana. Iya. Terus dia, wah, isinya sayuran semua. Ini punya siapa mau jualan kemana Pak? Itu semua buah emas katanya. Semobil kota. Aduh, saya bingung ini habisin gimana nih? Tapi kan bisa dibagi-bagiin. Dibagiin ke orang belakang tetangga gitu, saya bagiin. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Jadi banyak kan. Tetangga ini ngomong, bos nggak jualan sayuran lagi. Itu biasanya kalau nggak dari Lembang, Iya. Ciberem Cipare. Ya, Itu Ciberem Cipare itu daerah basicnya Sayuran. sayuran, selain penyakit anak-anaknya telesami. Iya. Telesami, saya pernah dalam negara 2 karung sebetulnya itu.
Pokoknya sebulan itu seminggu itu bala-bala aja sama suami. Itu kenapa ya di sana banyak teresami? Sisi lain di sana itu banyaknya resusnya kan. Iya. Sebenarnya saya bingung juga, sampai saya masih belajar. Jadi tidak bisa katakan anak pertama teresami, kedua teresami. Jadi tergantung perbaruan antara suami dan istri. Iya. Itu jadi akhirnya menimbulkan adalah teresami. Di sisi lain saya lihat ada resus karena saya tidak melihat untuk mata dulu kan di zaman Belanda. Iya. Daerah perkebunan teh. Iya. Kan kalau dari Eropa, Belanda kayak gitu kan resusnya negatif. Iya. Bertemu dengan positif. Positif. Ada Iya. penolakan gitu. Nah itu yang terjadi hormon salah satunya. Cuma tidak saya juga itu sumbernya tidak. Cuma salah satu yang menolak seperti itu gitu. Jadi kan ada yang punten ini saya agak kasar sedikit. Oh ada yang diperkosa sama Belanda yang apa jadi istri. Gitu yang mana akhirnya kan resusnya makanya kalau Campur, kan? campur. Jadi kalau di Bandung mencari resus negatif saya larinya ke mana-mana dari Soreang, Ciwidey. Tapi itu ada pengedukasian khusus nggak sih buat yang di daerah itu? Nah, seperti ini. Banyak. Seperti ini hanya saya kunjungan itu saya sampai ke Gunung Batu, sampai ke Majalaya. Kenapa ini ada? Terus sampai makan. Akhirnya kita ngobrol. Dan akhirnya sekarang setiap di kalangan yang rawan dan banyak yang teresami, tolonglah kalau sebelum nikah bukan hanya karena cinta untuk nikah, tapi tolonglah kelek dulu si suaminya, calon suaminya kelek dulu, calon istrinya kelek dulu. Di situ dicek sama puskesmas sudah bisa. Sekarang puskesmas sudah bisa. Kalau punten, kalau saya menikah, anaknya muncul teresami, kita mau tetap nikah atau lanjut? Iya. Itu resiko akhirnya. Ya ini saya nggak bisa ngomong-ngomong, dilema yang tersendiri itu jadi. Seperti yang kayak misalnya HIV juga kan harus diperiksa dulu apakah akan Kayaknya seperti itu. Itu bayar berarti kapan bayar? Kayak gitu. diabetes yang seperti itu karena orang kan menikah karena cinta ya. Iya. Mereka nggak peduli nanti ke bawahnya seperti apa kan kalau ya. Iya. Tapi kan sebenarnya karena kan penyakit itu sebenarnya tidak ada yang turunan, teman-teman udah kodarullah sebenarnya Iya, ya. betul. Tapi kan apapun itu harus diikhtiarin ya. Betul. Jadi seperti yang teresami itu mungkin seperti itu. Seperti itu. Dan setiap puskesmas yang rawan teresami sudah bisa mengadakan tes itu. Sudah bisa. Jadi di sana Cukup puskesmas, cukup tidak harus ke rumah sakit. tapi orang-orang di sana mengerti bahwa misalnya karena di sana banyak kasus seperti itu. Ya, kan, dengan kebudayaan, dengan ada tipe itu masih pro kontra. ya, Ada karena kita sama cinta, setelah tapi kan kalau sudah merasakan ya walau alam, ya, resiko yang sudah ada kita percontohkan atau apa dia, nah bosan-bosannya untuk menyarankan yang lebih baik. Dan Iya. karena kita juga menikah bukan karena cinta, tapi Allah pun mengatakan kita perbaiki keturunan yang lebih Iya. baik gitu aja. ya harus meneruskan turunan yang Tapi lebih baik. Ya. kalau anak muda zaman sekarang mah tuh bukan Penting cinta. itu cinta itu tak jadi masalah. Yang penting cinta itu tembak waktu ada cocok. Nah itu, Ini. itu. Tembak waktu sepakat. Ditentang, didepain dulu. Tentang depain dulu. Biar jadi. Iya kan? Mereka nggak mikir ya sebenarnya ke depannya itu seperti apa kan? Karena teresami yang dulu sebelum ada BPJS, donor darah itu setiap teresami itu sampai 1 juta sampai 2 juta Iya, per bulan iya kan? tergantung kondisi. Ini kalau mampu, Ya kalau kalau tidak mampu, nah ini ujungnya kan cerai aja. Lo nggak mau bergaya nggak cerai itu kan Iya. yang kita belum pernah terpikirkan si mempelai gitu. ya. Efeknya seperti itu aja. Nah, Kang Desti udah nikah belum? Awan udah menikah? Oh, udah, insya Allah, alhamdulillah. Aman. Aman. Udah dites dulu. Itu Vaksin dulu nggak? Vaksin dulu nggak? Kalau kita apa? Kita juga tidak bisa apa yang bening-bening ya. Nanyanya ke apa? Tapi kita juga dapat teguran. Kalau kita, bentar, saya udah punya istri, kalau kita agak nyempah gitu, ada yang cantik, kayak bening, abang langsung duluan. Lo istri lo di rumah, inget nggak tuh apa mengajarkan, apa yang dijuruskan? Karena senior kita apa tetap kayak gitu. Atau gini, aku dulu yang apa kayak gitu? Enggak ya, Bang? Nggak boleh ya. Kita cara kuyon seperti itu. Tapi dikeluarin aja. Harus kalian aja nggak boleh. Nanti kalau misalkan kita berdekatan sama relawan lain gitu ya, Ya. perempuan yang cantik gitu ya, pasti apa feeling, ini feeling ya. Ini cewek, ini aku gitu. Nanti ngomong, di rumah anak SGM susunya. Pasti Nggak mudah. Ada tiga. Kalau ini jangan gitu tuh yang lain sepertinya. Cara langsung tegurnya lebih baik.
hiburan yang lain nggak? Jadi kesannya aku lagi nggak mampu beli susu. Ini kalau Kang Awan sendiri seperti apa nih? Kenapa bisa tertarik ikut ke sini gitu kan? Apa emang diajak yuk kita donor ikutan ke sini atau memang sudah dari hati nurani mencari-cari gitu kemana nih sebenarnya saya harus melangkah gitu untuk mendonorkan darah, terus ketemu sama Pertama saya kan diajak sama Dustin Iya. ke RDI gitu. Iya. Terus juga kita bantu RDI kayu sih kalau kemanusiaan malah. Iya. Kalau saya prinsip itu saya orangnya tidak mengajak. Iya. Tapi lihatlah kita. Saya kerja contohnya. Jadi ayolah langsung gabung ngajak-ngajakin wih gini. Saya tidak pernah. Kenapa? Karena hati yang berbicara. Ya. Karena apa pengalaman saya kalau diajak-ajak itu kalau nggak enak apa keluar ke persen ya. Jangan lihat saya. Tapi lihatlah pasien. Lihatlah kebutuhan kita atau apa. Saya menjadi figur gitu. Iya. Saya mencoba. Nah dari situ mereka akhirnya oh ini ya darah ini oh ini itu bisa lihat. Karena mereka hatinya terbuka. Oke beda dengan promosi. Kalau kita pakai itu kan anggota kita mau masak itu yang cerita. Iya. Jadi kita ngeliat itu. Kenapa? Saya menjadari kalau saya ikut itu otomatis saya profitin dia, saya harus timbal balik dia. Karena kita relawan. Iya. Uang dari mana? Apa? Iya. Itu betul itu. Makanya kita ayo jalan bareng-bareng. Saya ketemu, saya juga kalau ditegur apa mangga. Ya. Karena saya juga manusia biasa. Cuma kebetulan lebih dulu saya donor saat ini mungkin termuda di Jawa Barat karena saya sudah donor 175 kali atau apa itu aja. 175 kali. Abah udah berapa, Bang? Baru 26. 26. Pasti? 34 tahun. Oh, Kang Awan berapa? Oh, Kenapa belum? baru masuk soalnya. Oh, baru masuk. Makanya saya tidak melihat itu, jadi saya contoh. Iya. Itu yang saya lihat. Walaupun saya itu, kalau mereka sudah melihat itu, jangankan ke relawan saya, ke anak saya sendiri gitu. Dari SD, kebetulan sekolahnya di belakang PMI, kalau ada jemput, kebetulan saya ajak anak saya. Makanya anak saya yang kedua musim, kapan saya harus donor? Jadi bukannya kita ngajak, yuk donor nggak? Ini mereka sendiri yang oh kapan donor? Sampai anak saya, waktu itu yang saya nanya kalian dua, yang pertama mau pas umur 17 saat itu saya nanya, ya saya punya KTP ini hari ini, saya ulang tahun. Kan bentar kalau orang lain kan, oh saya harus ulang tahun di kafe atau apa, dia enggak, cuma satu. Bikin saya ini KTP, setelah itu saya bikin populitabes, karena saya udah bisa mobil, saya udah bisa motor, dia satu, ya jangan lupa, ajak saya ke PMI, karena saya pengen donor. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi dengan semua itu sendiri, contoh sendiri, saya sendiri, saya nggak, oh waktunya donor enggak, mana? Yang penting, anak-anak sekarang yang SMA, yang bermain motor, mereka nanya, nafkah mah jangan didagu lah, kita di PMI aja. Dia jebakannya seperti itu, dia lebih pintar. Dia ajak teman-temannya pakai motor, parkir di PMI. Ada kantin tuh makan gitu apa udah gitu. Lo mau lebih jago nggak deh? Yuk kita donor. Tuntas, otomatis dia parkir di PMI. Mau nggak mau dia parkir. Nah, saya menggerakkannya contohkan seperti itu. Makanya saya masukin ke anggota tim saya juga, anak saya, dia termuda untuk bergerak. Selain saya bukan cari untuk relawan mereka, tapi generasi untuk berikutnya nanti. Kalau dia sudah tahu untuk cowok anak cowok itu atau apa donor 1 sampai 5, otomatis kualitas darah dia udah bagus. Udah bagus ya. Gitu aja. Ini istri-istri semuanya mengerti nggak sih? Kan kadang-kadang ada yang nggak ngerti juga ya. Capek-capek kita dapetin apa? Kadang-kadang yang Ada. gitu kan? Itu, Ada. nah itu di kami, di komunitas kami. Ini sampai istrinya kan Kang Wawan ikut nih, Iya. kemana-mana ikut, nah, sekalian jemput gitu ya. Iya. Nah, istri kami ojol itu punya omongan sampai kayak gini. Sebelum mengkonsumsikan orang lain, kondisi keluar dari rumah, dari Iya. rumah. Sudah dari rumah kondisi baru keluar. Nah itu yang Tapi kan kalau istri kadang-kadang suka mudi. Ada PMS itu Oh, kalau mudi kayak gitu kan? Asli. Ini lagi mudi. cuma di Ngomong-ngomong, tapi ya ya ngerti ya. jadi ini Kalau pakai lah berarti ada kadang-kadang ngerti lah. Kepakarannya ngomong aja deh. bukan tapi saya kan contohnya kan biasanya kalau ustaz ngobrol ya gitu ya Iya. gimana saya ngalamin sama istri yang kamu nggak ada Alhamdulillah.
Dari kemana pun tetap kayak sendiri rumah. Ya, saya bilang gitu. Contohkan diri sendiri, karakteristik kalau punya dulu siapa ada ini seperti ini. Itu relawan yang 24, kalau yang dulu PMI 24 ya itu di saya kalau saya keluar jam 10 malam udah pasti oke itu di PMI. Iya. Dan kita percaya itu yang terjadi. Kalau kita nggak contoh dari kita terbuka kita udah dari tidur gitu. Kalau sebenarnya enggak kalau sering sih susah itu banyak ini banyak pak. Apalagi asik muda seperti ini atau apa? Masih kuliah ya. Aduh. Apa hanya masih ada yang mau? Apa hanya masih ada yang mau saya bilang. Kan Kalau abah itu kan memang apa ya namanya udah mateng gitu namanya. ada yang mau. Namanya dia dulu. Mau jadi istri itu abah atau kan abah ini memang sudah saya sahabat dengan abah pendengar satu istri itu abah tapi aneh banget saya sahabat ini dari dulu orang banyak lah ya weh. Sampai laporan aja nih. Sahabat itu juga tidak melarang begitu Pak. Itu mah apa sendiri nggak boleh gitu. Cuman kalau ini posisi bah apa. Tapi saya sahabat kok ini saya lebih baik itu apa. Oke bah seperti itu. Ini dari apa ya? Aduh, gimana ya? Ini ada yang live nggak ya? Iya. Semuanya kita sendiri ya. Harus kembali lagi ke kita sendiri ya, Bay ya. Dari niat awalnya seperti apa ya? Ya sebenarnya itu niat dari diri. Iya. Ya maksudnya memang dari niat dari kita sendiri, niat awalnya kita keluar itu untuk apa gitu kan? Judulnya kemana kan? Iya, judulnya kemana? Iya. Saya apa sih kalau dengan saya atau lupa yang jadi atau ini tapi kami nggak. Yang bening mah cuma untuk dilihat aja. Untuk dilihat aja. Belum sama banget ini ngobrolnya, ini terasa nih udah sejam lebih nih. Terus apa ya, aku mau nanya. Jadi gini, kalau misalnya ada yang butuh darah nih, tiba-tiba kan ya kalau misalnya ada nih ke aku gitu ya yang minta ada yang butuh, kita harus hubunginnya kemana nih? Nah ya, Ada link. ada ini. Linknya dari web atau dari WA? Masih ya. Ya karena kalau dari web tuh kadang-kadang kan orang nggak ngerti. Ini apa ya lah? Ini harus apa gitu. Ojol aja kan hanya bisa menerima orderan dan meng-cancel kan. Iya. Hanya bisa membaca. Banyak kalau ojol, lu mau orderan apa? Tapi masuk di ini, Iya. apa? Di ini. Ini makan hati ya. Jadi pengalaman lah, belum terima. Nah itu jadi ya udah pengen nggak ribet, ya udah sini masih bantu. Nah itu kita gunanya kita itu lapangan gitu. Oke, kita masuk. Karena ada juga terbentuk dengan kalkulasi. Iya. Ada relawannya di misalkan Majalaya, terus orangnya di PMI minta dijemput, itu bingung kan? Iya. Aduh bingung. Nah, tapi Allah memudahkan semua itu. Ada relawan, kita punya ada sekali yang mendonasi buat kita. Iya. Kamu gimana sini? Ya udah, aku gojek aja nanti kita lihat. Ada yang gitu. Tapi ada yang dari pasien sendiri. Iya. Kalau kan itu posisinya aja. Tapi pasien itu dengan yakin itu bakalan kan namanya Mas PMI itu kita kan periksa dulu ya. Iya. Diperiksa dulu apakah layak atau tidak, misalnya tidak pakai bisa dipakai atau tidak kan. Ya dan misalnya pasien itu udah bisa tiba-tiba nolak nggak bisa. Iya. Nah, itu bingung kan. Nah makanya kita harus cari benar-benar relawan atau yang pendorong itu yang sudah fit. Iya. Ditanya dulu kan tadi pagi makan kan semalam tidur jam berapa? Habis makan obat enggak gitu? Kan makan antibiotik kan ini obat oke nanti pakai aja kan biasa sih. Kalau misalkan vaksin yang bayar ya. Tapi kalau misalkan ada donatur divaksin aja. Tapi kalau kita bisa juga saya termasuk kadang kerja, kadang kuliah, kadang di lapangan. Kadang ada waktu saya dari mana jalan tuh atau apa tolong siapin armada buat pendonor di sana. Oh siap. Ada sampai di cancel orderannya. Tapi ya itu kita punya proses sendiri yang buat dimana kita tuh gunakan saya untuk dunia ini supaya kita ini nggak kayak guna gitu.
Jadi biar Supaya di akhirat kita punya syafaat. gitu. Nah makanya itu saya bukan siapa-siapa Ya. menjadi siapa? orang jadi siapa? Tapi itu darah yang didonorin itu sebagai darah pengganti kan ya, bukan langsung dikasih. Kalau Iya. misalnya kan kalau utamanya ada dua donor. Kalau yang lagi kosong PMI, kalau itu langsung. Tapi kalau stok ada di PMI, Benar. ada donor pengganti itu. Nah, donor pengganti ini kadang-kadang kita dengan yang butuhnya habis, donor pengganti bisa apa aja. Yang penting ada tertentu ya, udah saling menutupi lah. Saya betul. Ya kan takutnya kalau misalnya yang butuhnya AB, yang donor penggantinya harus AB juga, gitu. Boleh juga bebas ya. Ini ada yang penting yang kombinasi sesuai. Cuman yang penting ada stok aja untuk PMI untuk saling menutupi gitu. Tapi kalau PMI ada stok banyak atau apa, makanya Korps RBI ini tidak hanya menyediakan para relawan, Rombas akhirnya yang berburu. Kita sering sekarang mengadakan komunitas-komunitas mana atau komplek masyarakat mana, kita mengadakan donor bersama. Dan bersama ya. Nah, istilahnya satu rahmi, istilahnya kalau makan lebaran atau apa, nikmat rasanya. Makanya kalau kita ada komunitas mana atau komplek mana, kita dari itu sesuai memperkaya silaturahmi kita, dan silaturahmi itu kita makan bersama. Nikmatnya kalau bahagia banget. Itu nikmat banget ya. Iya. Itu yang positifnya. Iya. Tapi ada yang negatifnya, orang berpikir nanya ke aku Iya. kan jadinya donor masa di mana-mana kadang-kadang Ari kamu tahu aja tuh ya. Nama bonus gitu. Itu mah bonus satu gitu. Itu mengikuti misalnya ini mah ketemu teman alumni Iya. atau ketemu mantan lah, Iya. atau enggak ketemu teman bisnis. Itu kalau misalnya ketemu mantan tuh bahaya banget sih Albert. Itu kan cerita lama bersama kembali ya. Itu adalah dunia kita ini. Iya. Jadi kadang-kadang kalau partner bisnis lah itu makanya itu ada setnya silaturahmi saya bilang. Itu ada setnya silaturahmi. Jadi segala hal tergantung dengan sendiri. Maksudnya kalau dia lagi ada itu masih kita. Ya kan apapun semuanya diawali dengan niatnya seperti apa. niatnya bagaimana Iya. Ya Allah, hari ini saya keluar rumah untuk mendonorin darah. Bonusnya mah ketemu mantan aja. mantan sampai ngomong mantan tapi sekarang kamu jadi bagaimana Padahal Maya sebenarnya hati aku tuh ini tuh teriris-iris kamu ngomong gitu teh. Kenapa kita nggak jodoh? tapi enggak sih saya nggak akan tergoda wanita Iya. karena saya punya istri saya orang hebat Ya. saya dari nol saya sama istri saya sampai punya anak 3 dan saya selalu sama istri saya kenapa? Karena dia menjadikan saya itu pribadi yang berguna Alhamdulillah. ya istri saya pribadi gitu kan dulunya saya kalah Iya. saya ada sebagian orang untuk akui saya gitu tapi sendiri bahas sama istri saya ya kalau yang pergi lagi begini karena Apalagi udah ketemu Abah ya. apalagi Waduh. apalagi udah ketemu apa mah soal kamu apa gitu Apalagi udah ketemu Abah ya. Saya mengingatkan kan ya. Karena saling akrab, ya otomatis kita mengenal istri. Karena istri saya yang lebih karena itu sebenarnya mempererat kita. Iya. Berat, terus mengingatkan, yang kalau mengingatkan lebih baik kan, sama. Iya. Ini jadi saya lupa tadi mau nanyain nomor telepon yang bisa dihubungi kalau misalnya ini boleh terima ya langsung. Ya. 08 9, 9 64, 64 69, 69 567, 567 98. 98. Ini Bang Edwin ya. Bang Ewin ya. Ya sama terus Ini 24 hours a day. itu maksudnya. Mulai kan kita 25 nanti 22. Cukup 36 lah sok. saya pengawal dari pagi kan ada kliennya. Jam 6 pagi sudah ada pasien yang nunggu di jalan sampai nyetir mobil pun. Ya,
gitu. Ini antisipasi nih kalau misalnya pas handphonenya Bang Ewing mati atau ketinggalan atau lengit-lengit. Ini siapa ini? Siapa yang harus Dustin berapa? 081 Paling Ya. banyak. 31 31 331 331 36 36 84. 84. Atau hubungin apa juga bisa. Dan relawan kita sendiri itu marketing kita, prosesnya gitu Iya. sebenarnya. Kalau Abah berapa nomornya? 081 Ya. 24 24 06 06 35 35 39. 39. Nomor apa sudah se-Indonesia ya. Aduh. Apalagi ya, Abah Jody udah perhatikan apa? Orang yang belum nongol Iya. namanya udah ada. Udah ada ya di Jakarta. Dan sampai sekarang ditunggu orang di Jakarta. Mana siapa Jody itu deh. Makanya ini yang datangnya tuh darahnya atau orangnya gitu. Bah kenapa nggak pengen ke Jakarta atau kemana-kemana jadi? Jadi sini bukan jalan? yang ini, Bun. Jadi bukannya darahnya tapi Ya. TikTokannya atau aktivitas pedulinya walaupun orang ada darahnya berapa tapi informasinya sudah membantu gitu. Iya. Kayak kemarin ada rumah sakit gitu, kita up ke Jakarta, kita mau ke Jakarta, apa bantu apa, benar-benar orang Jakarta tetap Iya. informasi itu yang kita dapat dari Iya. rumah sakit itu yang kita gunakan. Alhamdulillah. Makanya saat ini ya, yang saat ini untuk menyebar saat ini yang paling up to date ya WA. Iya, Ada WA. jangan ya WA. SMS sudah lupa lah dengan SMS dan lebih mahal. Nggak ada pulsa. nanti kita pas SMS ternyata langsung ada pesannya nomor ini telah menghubungi Anda. Tekan 1 untuk membaca pesan. Nah itu yang tidak ada. Jadi yang penting saya lihat satu rapi. Kalau kita satu kali PJ-nya kita akan bertambah. Iya. Kita tambah banyak gitu dan banyak. Kayak kemarin pas yang paling banyak Jakarta dan Lampung ya Pak. Ya, Lampung karena pagi gaji gunanya Lampung. Gitu. Iya. Bingung orang Lampung itu yang keluar orang Bandung. Tapi alhamdulillah bisa dalam waktu dan lebih dari 2 jam kita sudah terus impor. Penting dari Tapi kan ya kayak kemarin waktu plasma juga yang butuhnya di Bandung, plasmanya datang dari Jakarta. Tuh, karena kalau plasma donornya itu kalau di Jawa Barat itu hanya bisa di kota Cirebon dan kota Bandung. Iya. Kalau di Babat Kabupaten Bandung tidak bisa donor karena mesinnya itu 1 miliar harganya sama dan PMI sendiri itu tidak bisa membeli tapi menyewa. Iya. Jadi setiap kali digunakan donor plasma mereka bayar. Iya. Saat itu. Jadi karena tangan talinya sendiri dia donor plasma karena donor plasma itu kayak darah yang diambil hanya plasma saja gitu. Dan itu masih mahal untuk bahan itu karena teknologi ya. Iya. Lebih itu aja. Karena di Jawa Barat hanya 2. Dari nggak Jakarta, Jakarta hampir 6 atau 8 saya lupa. Mudah-mudahan nanti PMI punya sendiri ya, Iya, nggak jauh lagi. Sebenarnya bukan PMI sendiri, sebenarnya jaringan yang Jaringannya. si PMI sendiri. Alhamdulillah karena PMI Kota Bandung udah urutan 2 atau 3 terbaik di Indonesia. Iya. Makanya berbeda pelayanan apa. Nah yang kita dukung yang masih ini kayak PMI KBB. Iya. Nah itu kalau saya datang ke sana, aduh saya nggak bisa ngiris gitu. Terus yang lain kabupaten, bisa ngiris gitu kalau gitu. Nah selain SDM dan fasilitas PMI sendiri. Kalau untuk masalah bukan ini sendiri tapi fasilitasnya aja kayak menyewakan itu kan lebih murah atau apa estimasi nanti urusannya. Iya. Aduh ini abang, akang, makasih banget ya udah datang ke sini. Ya, Kita tuh benar-benar semua sobat Prabu tuh udah diedukasi ya di sini, banyak banget pelajaran, banyak banget pengalaman, banyak banget apapun yang bisa diambil dari sisi baik dari relawan-relawan ini. Ini kalau misalnya sobat Prabu membutuhkan darah 24 jam bisa menghubungi Kang Erwin, ya bisa menghubungi juga Kang Dustin atau Abah Jody. Nanti nomor teleponnya kita share ya. Alhamdulillah, terima kasih udah bener-bener membuka pengetahuan kita semua di sini. Ya, salah satu aja namanya darah itu gratis. Iya, darah itu gratis. Tapi kalau ngambil dari PMI bayar 360.000 karena di PMI-nya Ada tawaran, sendiri ya. ada biaya-biaya yang Yes, memang yes. harus di cover oleh mereka ya. Jadi enggak lebih dari 360.000. Kalaupun misalnya ada bisa dilaporkan juga ya untuk Bisa. itu karena itu memang Ya. untuk oknum-oknum. Untuk calon darah kita proposnya kita siap juga. Siap. Oke Sobat Prabu, sampai sini dulu perbincangan kita dengan Korps Relawan Darah Indonesia. Semoga banyak manfaatnya buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.